Jadi ada perubahan nggak dalam diri kita? Menjadi lebih mulia atau enggak? Makin rajin nggak sholatnya? Makin senang nggak? Gemar nggak dia sedekah? Kemudian dia rajin membaca Al-Qur'annya, silaturahimnya, taat kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan berarti dia belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian miliaran manusia kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan hidayah Allah. Berupa apa? Pemirsa TV One yang berbahagia dan jemaah yang ada di studio, kita bertemu lagi dalam acara indahnya Ramadan. Dan pada episode ini kita bicara tentang keutamaan dan makna hidayah. Dan di studio telah hadir Ustadz kondang kita, dua orang, yaitu Ustadz Abdul Somad. Sabahul khair Ustadz. Juga Ustadz Said Kutub. Sabahul khair Ustadz. Alhamdulillah. Kita akan mengupas tentang hidayah ini lebih dalam kedua Ustadz kita. Yang kita pahami hari ini itu tidak mendalam. Itu biasanya kita dapatkan dari pengajian atau pengajaran yang lama. Kita dapat hanya dari pendidikan-pendidikan formal, lalu tidak belajar lagi. Al-Fatihah lama aja, Al-Ikhlas lama aja. Kita harus upgrade. Subuh ini kita mengupgrade kan bagaimana keutamaan dan makna hidayah itu sebenarnya. Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya kita berjumpa langsung dengan beliau, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pula keluhan yang disampaikan oleh istri Rasulullah SAW di saat itu, bahwa istrinya berkata bahwa engkau bersamaku di dunia. Begitu pula sahabat Nabi, bahwa baginda Nabi bersamanya bersama para sahabat di dunia. Namun nanti di akhirat bisa jadi engkau sangat jauh bersama para nabi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata baginda Nabi, jangan khawatir, yang penting kita taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama guru-guru kita yang mulia. Amin ya Rabb. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun saja berada, hidayah Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan. Nikmat hidayah itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Yang dulunya maksiat, karena taubat kepada Allah kemudian dia menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Begitu pula doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengikutnya, kepada umatnya. Pada saat baginda Nabi ke Taif, guru kita Ustaz Abdul Somad sering beliau ke Taif nih. Kita mungkin sering melihat gambar beliau di saat bersama ibundanya. Kemudian di waktu yang berbeda, ibunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibunda dimasukkan ke dalam surganya yang paling tinggi. Di saat itu baginda Nabi ke Taif, ketemu dengan Bani Thaqif. Kemudian apa yang terjadi? Nabi bukan hanya disambut tapi disambit. Kemudian Nabi diusir sampai terluka beliau ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluh. Dan justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Dia zikir, dia ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya enggak ada pada saat itu, bahkan diusir baginda Nabi. Justru ini turunnya surah Al-Jin, asbabun nuzulnya seperti ini. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Walaupun pengikutnya pada saat itu manusia banyak yang meninggalkan baginda Nabi karena belum mendapatkan hidayah, justru jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan yang lain, jin-jin itu berbondong-bondong datang menghampiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan di antara mereka saling berdesakan. Kemudian kalaupun ada yang berisik, coba perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang lain. Maka jangan berputus asalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru baginda Nabi, kalaupun
antara nabi dengan yang lainnya tidak ada perbedaan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Namun kemuliaan baginda Nabi sebagaimana gurunda kita menyampaikan, di antara ulul azmi yang dipilih adalah Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau malah justru mendoakan kepada pengikutnya yang menjauhnya, bahkan menyambitnya, bahkan menghinakannya. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, di saat kaumnya diajak siang malam, da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, lemah lembut, keras, tegas, kemudian juga siang malam, bahkan selama 950 tahun tidak ada yang mengikuti kecuali hanya 100 orang di bawah itu. Kalaupun mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ujung-ujungnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beda dengan baginda Nabi, justru dia mendoakan kepada pengikutnya, kepada umatnya yang begitu dia sayang kepada umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu. Kalau dia tahu ini nabi, kalau dia enggak tahu, kalau mereka enggak tahu ini ustadz yang mulia, Al-Qur'an yang Allah turunkan, enggak bakal dia berani menistakannya. Penuh dengan keberkahan, diturunkan oleh Allah, penuh dengan mukjizat, enggak main-main ini semua. Masalahnya mereka tidak tahu. Kalau dia tahu enggak akan dia mau melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah Allah. Hudan linnas. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia. Kemudian hudan lil muttaqin, ke orang bertakwa dapat hidayah juga. Maksudnya adalah bukan hanya hidayah, tapi solusi dalam permasalahan kehidupannya. Ada juga yang menyangka bahwa saya mendapatkan hidayah atau tidak. Bagaimana keadaan saya? Di antara tanda suksesnya puasa Ramadan kita, la'allakum tattaqun. Di antara tanda suksesnya kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Adakah perubahan dalam diri kita? Itu kalau mau tahu kita dapat hidayah atau enggak, ada enggak perubahan dalam diri kita? Mungkin yang tadinya kurus berubah jadi gemuk, ya, atau yang gemuk jadi kurus, kira-kira begitu ya. Nah, kalau terlihat dari posisi badan saya dibandingkan Ustaz Abu Somad, saya yang lebih istiqomah nih. Dari tahun ke tahun nggak turun-turun nih. Nggak turun-turun. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada perubahan nggak dalam diri kita? Menjadi lebih mulia atau enggak? Makin rajin nggak sholatnya? Makin senang nggak? Gemar nggak dia sedekah? Kemudian dia rajin membaca Al-Qur'annya, silaturahimnya, taat kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan berarti dia belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian miliaran manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan hidayah Allah. Berupa apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Lahir dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Bagaimana ustadz-ustadz kita yang mu'alaf luar biasa, itu penuh dengan perjuangan, merebut, mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kita orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, mendapatkan hidayah Allah, kita lanjutkan dengan keistiqamahan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka lah yang berkata, sungguhnya Allah Tuhan kami. Kemudian diistiqamah dalam taat kepada Allah. Kalaupun dia dosa, segera kembali kepada Allah. Kemudian diistiqamah hingga husnul khatimah. Di saat malaikat maut menghampiri dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut dengan dunia yang kau tinggalkan, istri, anak, suami yang kau tinggalkan. Dengan masa depannya dia nggak khawatir. Dia yakin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya yang bisa memberikan Allah. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang tiap hari kita doa saja, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Wa antum sukara, kalian mabok, tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Sholatnya panjang, imam tarawihnya panjang, kadang jamaah ada yang nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget, ya. Kirain paham, ya. Makanya tiap hari kita doa agar diberikan jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomahlah dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah semua masih kuat menjelang subuh. Siapa yang mau tanya? Wah, banyak. Saya pilih yang lurus dengan saya. Silakan. Nama lengkap,
alamat langsung to the point kepada keduanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yon Eka Putra, alamat Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Pertanyaan saya, Ustadz, apa ciri seseorang yang sedang mendapat hidayah? Dan bagaimana bentuk seseorang yang sedang jauh dari hidayah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung perjalanan berikutnya yang mahasiswi. Udah ibu-ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sriandani, berasal dari Ambacang Mage. Begini Ustadz, bolehkah kita itu bertawasul atau bernazar agar seseorang yang kita sayangi itu mendapat hidayah, Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Jadi ada tanda-tanda enggak orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, kalau kita maksiat dan dosa itu nampak, mungkin mabok, pezina dan sebagainya terlihat, maka tobatnya juga kelihatan. Maka tobatnya juga kelihatan. Nih, saya teman-teman nggak akan mengajak ke tempat maksiat lagi. Tobatnya kelihatan, dia hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasah. Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi keistiqomahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di saat dia melakukan maksiat dan dosa di saat sendirian, yang mungkin suami tidak tahu, istri, anak, keluarga, orang tua, mertua nggak ada yang tahu, tapi Allah menatap dia, alladzi yaraka hina taqum, maka apa yang terjadi? Tobatlah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jangan pernah berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian tobatnya dikabulkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di saat itulah, di saat dia tobat, Allah sangat mencintai hambanya. Ya, pemirsa TV One yang berbahagia dan jemaah di studio, dan kita kembali di indahnya Ramadan, dan kali ini kita soal inti dari pengajian kita ini. Baik, terima kasih Ustaz Husairi dan Ustaz Abu Somad. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah yang memberikan kepada siapapun. Wa hadainahun najdain, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, jalan. Manusia itu diberikan potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ketaatan kepada Allah, kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Makanya manusia itu kalau dia mengikuti hawa nafsunya, ulaika kal an'am balhum adall, dia lebih sesat daripada binatang, bahkan lebih sadis daripada setan. Setan, pernah dengar gak kita setan selingkuh? Pernah dengar gak setan bunuh orang tuanya? Dia bunuh anaknya sendiri, ada nggak? Tapi manusia pernah bunuh orang? Pernah bunuh orang tuanya, pernah bunuh anaknya. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Nah, itu manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu kalau taat kepada Allah, nafsunya ditahan, dia melebihi derajat malaikat. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia dia. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Keinginan maksiat ada, sama semua kita, tapi selalu kalah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya kita rebut hidayah Allah. Kita rebut. Kalau udah dapat istiqamah, jaga. Kalau salah, jangan pernah bosan kembali kepada Allah. Di saat kita bosan, bahagia itu setan. Di saat kita istiqamah, membuat setan putus asa atas istiqamah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi
manusia paling mulia di muka bumi dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan engkau yang memberikan hidayah. Meskipun orang yang engkau sangat cintai, Abu Talib pamannya, di akhir kehidupannya suul khatimah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Laisa alaika hudahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya. Maka mintalah kepada Allah. Walaupun kita setiap hari berupaya dan sebagainya, kalau Allah tidak menginginkan maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi justru kalau Allah memilih hambanya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan bagi yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mendapatkan hidayah, maka diberikan keistiqamahan dan terus hingga husnul khatimah.